Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Siap dan Enku, salam bengis. Jadi hari ini kedatangan tamu lagi, seorang dangduternya. Panggilannya apa sih kalau nyanyi dangdut tuh? Dangduters. Halo Ini semuanya. Boleh nggak dijelasin profilnya secara singkat nih? Nama lengkapnya siapa, lahirnya di mana, sekeluarga berapa orang. Terus dulu memang ada apa, sekeluarga itu seniman nggak gitu? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Rias Randa, biasa dipanggil Randa. Hobi memang dari dulu menyanyi dan bermain musik. Untuk lahirnya di Curup, Bengkulu, tanggal 30 Januari 2001. Wah, lengkap banget ini. Berarti 2001. Masih 19 tahun, nanti Januari baru 20 tahun. Iya. Oh, masih muda loh ya. Masih muda kok. Ya, Koko juga masih muda kan? 2001 tuh gue udah tua banget loh. Ini berarti saya rasa ngomong sama anak sendiri nih. Iya. Iya kan? Oke. Terus memang dari dulu memang suka musik. Dari dulu memang suka dari musik. Lahir, waktu kalau zaman dulu tuh kan kalau bayi itu kan sering milih-milih tuh. Memang milihnya musik. Ya, soalnya dari kalau Randa main musik itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD juga main musik? Kelas 3 SD. Musik apa pertama kali? Pertama kali Randa main keyboard. Keyboardnya itu kalau kau tahu dulu kalau di kampung-kampung kan sering ada orang yang dipikul gitu, keyboard-keyboardan itu. Itu dulu belajarnya pakai itu. Jadi awal mulai tuh Abang Randa yang suka musik duluan, punya teman-teman yang memang hobi ngejam bareng gitu. Akhirnya ngelihat dia main, Randa maksa pengen belajar juga gitu, padahal belum tahu apa-apa. Akhirnya diajarin dan sampai sekarang belajar terus gitu. Oke, sekeluarga berapa orang? Ada abang? Ada 4 bersaudara. Paling tua? Paling tua itu kakak cewek. Oke. Kakak cewek udah punya anak 1. Kalau abang baru mau menikah. Randa sama abang itu bedanya 9 tahun. Jauh ya? Terus punya adik lagi bedanya 11 tahun. Wah, berarti jauh banget tuh. Jauh banget. Berarti perencanaannya bagus banget biar selalu ada anaknya di sisi orang tuanya ya. Kalau kata ayah sama ibu sih biar awet muda terus. Iya, memang gitu. iya. Pasti itu. Karena jauh banget ya. Berarti jauh dari banget. yang nomor 1 sama nomor terakhir beda berapa tahun? Beda berapa tahun 20? ya? Lebih. Ya berapa? 11, 2. Wah 20 tahun. 20 tahun lebih ya. Wah, oke. Terus dari keluarga itu ada memang seniman, memang ayah, ibu atau om? Jadi kalau ayah sama ibu tuh emang suka nyanyi juga. Kalau kata ibu sih, kalau kakek Randa itu memang dulu pemain musik katanya gitu. Jadi mungkin darah seni yang turun itu dari keluarga dan orang tua mungkin gitu. Oke, dari kelas umur 3 main musik. Terus main musik. boleh gak sebutin secara singkat ya toh perjalanannya bermusik sampai sebelum ikut lomba lidah. Jadi dari dulu memang Randa tuh di daerah Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu memang suka ikut festival Koko. Jadi setiap festival itu Randa pasti ikut. Jadi sampai pada titik yang dimana kalau Randa mau daftar, Randa nggak boleh ikut lagi ya. Soalnya kalau Randa daftar orang nggak mau ikut gitu. Sampai ke titik itu gitu. Udah umur berapa? Kelas berapa itu? Udah mungkin kelas 5 SD, kelas 4 SD itu udah nggak boleh ikut lomba di daerah lagi gitu. Jadi ya sempet bingung juga Koko. Terus mau gimana lagi gitu kan. Ya akhirnya sempat jadi bintang tamu kalau ada acara di daerah gitu. Oke, jadi kelas 5 SD aja gak boleh ikut. Berarti udah gak boleh waktu ikut. itu nyanyinya lagu apa waktu pertama kali? Nah biasanya Randa dari dulu tuh memang sebenarnya bukan penyanyi dangdut. Jadi Randa dari dulu tuh sukanya nyanyi pop. Nyanyi pop, terus juga ada lagu-lagu daerah juga. Kalau lagu daerah itu lebih ke nuansa Melayunya gitu. Jadi memang dari dulu gak pernah nyanyi dangdut sebenarnya. Oh gak pernah? Gak jadi pernah memang nyanyi dangdut. genrenya awalnya pop ya? Iya justru gak suka lagu dangdut loh kok. Awalnya? Iya. Oke, terus ceritanya mulai suka dangdut kapan itu? Itu juga kebetulan. Karena waktu itu sempat ada audisi Liga Dangdut gitu kan. Audisi Liga Dangdut. Randa disuruh dipaksa ikut sama kakak Randa yang cewek yang paling tua. Randa awalnya gak mau. Orang tua pun pada saat Randa bilang, ya ini ada audisi dangdut. Kayaknya kalau dangdut gak usah ikut ya katanya gitu. Soalnya emang Randa gak pernah nyanyi dangdut sama sekali gitu. Akhirnya kakak yang cewek maksa buat ikut aja, siapa tahu ada jalan kamu di sini. Ya udah ngambil formulir ke radio. Akhirnya ikut dan gak tahu jalannya memang seperti itu. Dan akhirnya memang Randa
suka banget sama musik dangdut. Oke, jadi sebelum masuk ke Lida nih, kan kamu pop itu ya. Jadi pasti punya idola dong. Iya. Nah, siapa waktu idolanya waktu zaman kamu itu pop? Dulu masih kecil ya. Masih kecil itu Randa suka banget lihat Charlie ST12. Oh, Charlie. Iya, lagu-lagunya soalnya Randa juga paling suka dulu lagu Charlie yang Saat Terakhir. Karena setiap ada pesta pernikahan misalnya Randa harus suruh nyanyi gitu. Biasanya dapat saweran itu penuh tuh, kantong-kantong itu penuh sama duit. Lagunya Saat Terakhir. Jadi benar-benar banyak kesan juga, banyak kenangan lah sama lagu itu gitu. Jadi Saat Terakhir itu rapnya seperti apa? Karena kan aku juga salah satu penggemar ST12. Iya. Oh, nyanyiin? Iya, boleh gak rapnya? Boleh. Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan, kasih sayang kamu begitu dalam, sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Oh iya, aku ingat kali itu. Jadi aku kalau biasa nyanyi juga ST12 kan, kayak misalnya Aku Terjatuh. Ya. Ya, aku terjatuh ya. Aku terjatuh lagi. Ya, di pelukanmu. Nah, itu kalau hampir semua lagunya ST12 gue suka semua. Berarti sukanya pop rock ya? Pop Melayu ya. Sorry, pop Melayu. Pop Melayu iya. Oke, dari kan Lima nggak boleh nyanyi tuh. Nggak boleh nyanyi. Mulai SMP itu nyanyinya di mana? Belajar nyanyinya? Dan waktu udah SMP udah bisa musik apa aja, Ran? Jadi belajar nyanyi memang Randa otodidak sih kok. Otodidak, mungkin sekeluarga juga semua hobi nyanyi. Termasuk abang Randa, kakak Randa. Yang adek nih yang gak suka nyanyi. Anehnya yang adek paling kecil gak suka nyanyi. Ya? Karena kejauhan itu. Kejauhan mungkin udah musiknya udah diambil semua sama kakaknya gitu mungkin. Dari dulu memang suka nyanyi. Terus juga kalau musik, mulai dari kelas 3 SD itu Randa belajar keyboard, belajar gitar juga. Terus SMP ya belajar terus. Randa sering lihat YouTube misalnya. Terus juga nanya sama abang, gimana bang ini belajar. Pokoknya belajar terus sampai sekarang juga Randa penasaran. Dan sekarang lagi nyobain belajar drum juga. Oke, dari semua alat musik apa aja yang bisa kamu mainin? Piano. Terus organ pasti kalau organ ya. Gitar. Terus juga sekarang baru mulai bisa ngedrum gitu, belajar sedikit. Ini Viola sempat belajar juga dulu SMP, tapi karena nggak diseringin jadi belum bisa lah, bisa dibilang. Oke, jadi bisa. Waktu kamu sekarang SMA? Sekarang udah selesai. SMA udah selesai. Mau kuliah? Belum kuliah. Tapi rencana udah mau kuliah? Rencana mau kuliah tapi belum tahu kapan. Karena kan udah dapat duit sama pacar, udah enakan ya. Oke. Cari duit dulu. Jadi waktu kamu kan masih kecil juga nih. Ada bikin waktu SMA atau SMP tuh klub musik gitu? Enggak. Jadi Randa dulu kan memang anak sekolahan ya. Terus juga kalau di kampung itu memang susah buat cari temen yang emang benar-benar satu warna gitu ibaratnya. Teman-teman bermusik itu susah. Randa jarang nemuin gitu loh. Jadi memang Randa belajarnya memang di rumah mandiri gitu, nggak pernah punya grup band atau apa. Oh, jadi gitu. single fighter lah. Single fighter. Ya. Jadi belajar sendiri atau didak sendiri semua. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Waktu kamu daftar formulir itu. Berarti kan dipaksa awalnya. Dipaksa. Dan akhirnya ikutan. Itu persiapannya seperti apa? Mulai kan nggak suka dangdut nih. Iya. Kan genrenya biasa kalau orang pop Melayu tiba-tiba nyanyi dangdut itu kan mesti belajar lagi. Iya, persiapannya gimana waktu itu? Ya persiapannya pasti Randa lihat dulu list lagunya. List lagunya Randa lihat. Oh gini, Randa cek di YouTube, dengerin. Ya sebatas ngedengerin aja, belajarnya sebatas ngedengerin, nyobain, dan akhirnya audisi gitu. Dan ternyata alhamdulillah dari sekian ratusan peserta, Randa terpilih jadi 5 perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Oh yang lolos ya? Iya yang lolos. Habis itu ketemu selfie baru tuh ya? Ketemu di provinsi ya? Ketemu selfie akhirnya. Iya. Bener kan? Setelah itu bener kok. Dari ratusan lolos 5. Iya. Ingat gak waktu pertama kali itu nyanyi apa dangdutnya? Pertama itu lagunya Jubaidah. Jubaidah sama Air Mata Perkawinan. Berapa lama belajar tuh? Kan dari genre itu kan susah ya kadang-kadang ya? Ya beberapa minggu doang kok. Karena memang bakatnya pencinta musik. Mungkin. Lebih gampang ya? Iya mungkin adaptasinya lebih gampang. Karena mungkin lagu daerah Randa juga ada nuansa Melayunya. Jadi mungkin Melayu ke dangdut. Karena kan sebelum dangdut itu kan orkes Melayu kan. Jadi mungkin Melayu sama dangdut ya mirip-mirip lah gitu. Jadi Randa belajar cengkoknya. Terus belajar yang lain-lainnya gitu. Oke.
Masuk itu siapa pertama kali ngantar ke itu jauh dari? Oh iya, dari kampung Randa ke Kota Bengkulu tempat audisi itu 2 jam, kurang lebih 2 jam perjalanannya ngelewatin gunung berlika-liku. Randa sekeluarga besar nganterin audisi. Sekeluarga besar udah kayak besar. Mau naik haji aja iya. Sekeluarga besar datang audisi, tapi udah di pintu kan nggak boleh ikut, jadi sendiri. Akhirnya sendiri masuk gitu. Bisa lolos 5 besar ya? Bisa lolos 5 perwakilan dari Bengkulu ya. Oke, setelah itu kan lanjut ke Jakarta itu. Lanjut ke Jakarta. Diantar juga sekeluarga juga? Oh enggak, kalau udah ke Jakarta udah sendiri, udah dilepas sendiri ya. Ini di airport itu sendiri udah ya, jemput sendiri aja. Batas airport doang. Iya. Dianterin ke airport, akhirnya berangkat sendiri ke Jakarta gitu. Sendiri masih muda itu masih sendiri? Masih muda, waktu itu 17 tahun. Enggak takut itu? Enggak. Itu pertama kali ke Jakarta juga? Iya, biasanya kan Randa dulu kalau SD itu Randa 3 kali apa 2 kali ya? 2 kali ikut nasional gitu, nyanyi pop nasional, festival lomba seni siswa nasional waktu itu 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah 2011 di Makassar, 2012 di Lombok, terus juga pas SMA-nya sekali di Manado. Jadi emang beberapa kali Randa sering keluar gitu kan, dan dari pengalaman itu mungkin bikin mental Randa lebih oke lah buat keluar sendiri. Jadi sebelumnya memang udah ikut lomba-lomba nasional tapi lagunya lagu pop. Lagu pop. Juara nggak waktu itu? Enggak juara juga sih. Enggak juara tapi gimana ya? Mentalnya kalau udah nyampe ya? Nasional ya udah bagus beda lah ya. Aja gitu gitu. Terus apa namanya? Boleh nggak ceritain? Tadi kan udah lanjut lagi nih di Lida pertama kali dateng, terus siapa yang lu paling kenal, terus gimana tuh kan itu kan baru ya dangdut. Itu pertama kali gimana tuh perjalanannya kamu di Lida itu? Iya, perjalanan awal itu Randa bener-bener down banget karena memang waktu audisi aja Randa cuma paling bisa dihitung sama jari kok yang hafal lagu dangdut. Sedangkan di list itu harus ada 10 lagu dangdut yang slow, 10 dangdut yang beat. Itu Randa cuma isi beberapa doang. Dan sampai di asrama coach Randa bilang kamu harus tulisin 100 list lagu dangdut. Itu stres gimana caranya? Sedangkan Randa nggak pernah nyanyi dangdut kan. Akhirnya nelpon ke kampung. Kira-kira lagu dangdut apa aja? Tulis aja, padahal nggak tahu. Tulis aja. Akhirnya disuruh lagu ini, hafalin beberapa hari hafal gitu. Tulis lagu ini beberapa hari hafal gitu terus sampai akhir. Oh jadi mau nggak mau karena tekanan itu jadi belajar terus. Belajar terus. Berapa lama kamu ngapalin lagu-lagu itu? Kalau dangdut? Kalau dangdut bisa dibilang untuk ngafalin satu lagu deh. Satu lagu bisa ya. Berapa? Iya sehari 2 hari lah. Itu udah mau nggak mau itu? Mau nggak mau. Soalnya headset nempel di kuping, nulis lirik. Itu kerjaan di asrama itu doang. Nulis lirik, dengerin, nulis. Kira-kira mau dibikin apa gitu. Tiap hari gitu doang. Tiap hari kerjaan itu doang? Sampai berapa bulan itu. Sampai kalau di Liga Dangdut Randa nyampe ke 6 besar. Terus 2 tahun kemudian DA Asia Randa berhasil juara 2. Oh jadi masuk ke DA Asia juga? Masuk ke DA Asia. Oke, sebelum DA Asia lagi tadi kan belajar terus. Mundur lagi nih. mundur dulu. Ini karena seru nih. Iya. Dangdut belajar tiap hari. Nah terus kamu waktu itu yakin gak waktu ikut? Wah pasti lolos ke 6 besar itu kan gak gampang dari 5 kali 36 tuh kan ratusan juga itu. Awalnya gimana tuh? Maksudnya tantangan yang kamu paling berat jalani selain ngapalin lagu dangdut? Karena basicnya kan bukan dangdut ya. Ya dari cara menyanyi aja jauh beda kok. Dari cara menyanyi, dari pernafasannya itu beda banget. Kalau pop kan pendek-pendek. Ini kan namanya cinta. Sedangkan dangdut, katakanlah siapakah. Dia beda cara nyanyinya, jauh beda sekali. Ininya ya. Iya. Lebih napasnya. Terus kamu ada latihan juga? Latihan selama terus. Di Lida tuh? Sama pelatih Randa ada latihan teriak-teriak lah, apalah segala macam latihan semuanya. Dan akhirnya bisa juga ternyata gitu. Oh. Jadi kamu waktu di Lida sekamar sama siapa tinggalnya? Awal itu ada beberapa provinsi, ada Iqbal dari Lampung, terus ada ya macam-macam lah beberapa orang, terus juga sama Ridwan pernah sekamar. Kita ganti-ganti kamarnya. Jadi udah kosong kamar ini masukin satu kamar. Kalau nggak lolos kosong ya? Iya kosong sampai akhirnya itu asrama udah kayak kuburan, udah sepi, udah nggak ada orang lagi. Tinggal 6. Iya. Jadi satu kamar sama siapa? Satu kamar sama Ridwan, Nando. Ya awalnya itu kamar ada 3 kasur, masing-masing kasur itu bertingkat. Jadi harusnya 1, 2, 3, 4, 6 orang. Kita tinggal berdua akhirnya Randa sama Ridwan. Itu sepi banget itu. Udah kayak rindu pulang lah, terus juga udah nggak ada hiburan lagi mau ngapain. Soalnya handphone juga kita nggak boleh, cuma boleh di hari Minggu
dan itu cuma dikasih waktu 1 jam. Oh, itu kayak lebih parah dari asrama ya? Lebih parah lagi. Terus titik terendahnya apa waktu itu? Sempat mau pulang nggak? Sempat nyerah nggak sih? Ya, nggak nyerah sih nggak. Tapi setiap mau tidur ngeliatin ke atap kasur gitu. Ini ngapain sih di sini nggak pulang-pulang? Tiap hari ngelihatnya ini doang, capek banget, rasanya capek banget. Beban soalnya. Beban ya? Itu berapa lama sih? Aku pengen tahu. Berapa lama ya? Kayak seperti itu? Kalau di asrama itu 3 bulanan. 3 bulan? 3 Jadi cuma Sabtu Minggu doang main pun? Minggu doang. Minggu doang. Jadi sehari-hari tuh latihan aja. Iya, megang buku, headset, dan itu lagunya itu dari MP3 doang, nggak boleh dari handphone. Jadi kita setiap sudah latihan dikasih materinya gitu, kita dengerin itu, megang pulpen. Dari jam berapa sampai jam berapa, istirahatnya jam berapa? Yang nggak kehitung, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Selama 3 bulan? Wah, tantangan banget ya. Tantangan. Menjadi penyanyi. Saya kira gampang banget. Udah menang, santai-santai enggak ya? No. Itu perjuangannya sampai kurus itu. Dari berat stres, karena kurus karena stres apa karena latihan? Stres, latihan juga sih. Terus pagi juga, setiap jam 7 pagi kita harus briefing. Jam 7 pagi, kadang ada yang masih bawa selimut, masih gini-gini briefing. Habis itu siangnya ada GR, ada latihan koreo dan lain sebagainya. Oh, jadi tantangannya itu ya, saya baru tahu tadi, belum diulik ya. Ternyata ada hampir semua penyanyi itu ternyata nggak segampang itu ya. Ya, mungkin orang anggap di luar sana ya kamu mau coba kompetisi gitu kan. Mereka nggak tahu di dalam sana memang kita kayak ya udah dimasukin, kita yang atur gitu. Kita memang benar-benar ditempa lah, ibaratnya di sana Randa ditempa untuk menjadi bagaimana seorang entertainer, bagaimana kita harus memaksimalkan waktu, memaksimalkan kesempatan supaya walaupun gimana pun kondisi kita bisa tetap tampil prima. Oh, tapi di Lida tuh gak disorot ya? Kalau di film itu ada Take Me Out itu kan, setelah itu kehidupannya disorot, enggak ya? Sama mungkin kayak pendidikan militer kali kok ya. Itu kayak orang nggak tahu. Jadi gitu orang yang nonton netizen tuh lihat sekarang hasilnya tuh bagus semua. Iya, enak-enak aja. Enak gitu aja ya. Kan. Ternyata tempahannya juga gitu ya. Juga sakit jadi juga. Jadi nggak ada istirahatnya ya? Termasuk ya, lo ya? Istirahat sih, tapi maksudnya ya dipres gitu loh. Aktivitas tidur, bangun langsung aktivitas lagi gitu. Ada nggak sih dalam perjalanan itu teman kamu menyerah gitu? Sebelum lomba ada loh, kelihatannya gue nggak mampu ini. Ada, termasuk Selfie juga dulu sempet mau nyerah. Oh, curhat sama kamu Selfie? Ya? Bukan begitu Selfie? Yes, tuh katanya yes. Soalnya memang berat banget. Terutama kan mungkin banyak anak yang memang sebelumnya nggak pernah pisah sama orang tua gitu kan, sebelumnya nggak pernah jauh dari rumah. Jadi ketika dipres terus sama tekanan-tekanan dan nggak ketemu keluarga gitu, nggak tahu tempat dia curhat gitu kan. Akhirnya memang banyak tekanan yang memang mungkin meledak gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang tengah malam nangis sendiri gitu, nangis, temennya meluk gitu. Termasuk Selfie tuh sering nangis loh dulu. Oh, nangis di pundak kamu? Oh enggak. Aku kira. Tapi itu saya ngerasain juga waktu saya sempat ke Amerika kemarin. Itu udah lama kan. Ke Amerika sendirian. Saya namanya tuh kalau diomong tuh homesick. Saya bisa nangis sendiri loh. Iya. Itu baru saya ngerasain. Mungkin kalau yang belum pernah tuh pikir aneh. Tapi waktu itu sampai Amerika tuh nangis sendiri. Sampai FC itu masih untung bisa FC-an sama istri sama anak. Udah kayak anak kecil ya. Iya, jadi nangis gue. Karena homesick rasanya, aduh, sakitnya tuh di hati gitu. Bener itu. Kadang-kadang kan tiba-tiba kita bingung ya kok. Ini ngapain di sini? Kenapa nggak di rumah aja gitu kan? Kadang-kadang sampai ke titik itu, kadang bingung. Ini lagi ngapain sih gitu kan? Oh ini lagi kompetisi ya, bentar lagi selesai kok. Sering kalau di asrama tuh kita sering ngitung kalender. Berapa lama lagi nih di sini gitu. Berapa lama lagi pulang, sering banget. Jadi dilingkarin tuh ya merah. Sering ngeliatin kapan ya, berapa hari lagi. Tapi ada nggak yang menyerah? Yang menyerah sih nggak ada. Nggak ada. Tetap teman-teman support. Tetap teman-teman tim dari TV juga semua support gitu. Kamu harus kuat, ini demi keluarga juga dan lain sebagainya. Jadi memang tekanan-tekanan itu bisa dilewatin karena memang kita di satu asrama itu udah kayak keluarga. Jadi kalau ada teman yang nangis kita semua ngibur gitu. Nggak apa-apa ini ayo makan dulu itu dulu gitu. Oke. Seru juga ya, ternyata perjuangan menjadi seorang entertainment tuh tidak segampang yang kita pikirkan ya. Saya kira itu tanding terus pulang rumah sama keluarga, saya pikir seperti itu loh. Ternyata enggak ya? Enggak, kita memang dikurung di sana. Dikurung lah ibaratnya, dimasukin kurung dah. Kalau Selfie kan udah kopi. Selfie emang luar biasa, dia segala bidang mau diambil semua sama dia.